Welcome to my channel. Ya, halo semua teman-teman pecinta timnas Indonesia yang lagi deg-degan. Ini terus terang gue rekam jam 11:06, ya kurang lebih 11:06 pagi. Gue baru bangun sekitar sejaman yang lalu dan udah kepikiran mau ngomong apa, tapi juga kadang bingung bikin judulnya juga apa, nggak tahu lah, berkecamuk semua. Dan gue yakin apa yang ada di benak teman-teman itu mirip-mirip ya. Jadi semua bercampur aduk, nano-nano begitu. Jadi kelihatan tuanya deh ya, tahu permainan nano-nano. Nggak tahu ya, yang pasti kita excited menyambut pertandingan hari ini. Gue nggak mau terlalu bahas teknis lah, soal inilah back kiri, back kanan segala macam. Mungkin gue tetap akan singgung nanti terakhir sedikit soal formasi line up, tapi gue hanya pengen berekspresi aja. Dan gue rasa ini bisa jadi mewakili juga perasaan kita semua. Kita bisa bercerita, kita bisa berkeluh kesah juga mungkin setelah penantian yang cukup lama ya. Bukan dari lawan Bahrain, tapi menurut gue sejak Indonesia merdeka, ya mungkin terdengar berlebihan, but I think this is the most important game in our history. Jadi menurut gue rasa-rasanya inilah pertandingan terpenting. Ya mungkin gak terbesar, tapi terpenting dalam sejarah Republik Indonesia sejak kita merdeka 17 Agustus 1945 ya. Berapa puluh ribu hari itu ya, mungkin ada di judul, gue gak ngerti. Kita berada di ujung persimpangan sejarah ya. Apakah kita bisa kembali mengukir tinta emas dengan meraih hasil kemenangan dari China? Dan ini artinya level up sangat signifikan potensi kita untuk bisa lolos ke round 4 setidaknya, walaupun belum pasti juga, karena sekali lagi ini yang ditentukan adalah selisih gol. Jadi kalau Bahrain menang juga berarti kita masih neck to neck ya sampai nanti pertandingan terakhir, masih sangat seru, tapi doesn't matter. Buat gua pertandingan lawan China akan sangat menentukan sekali ya dalam upaya kita untuk bisa setidaknya menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia melalui jalur round 4 ya, atau playoff lah seperti itu. Jujur gue nggak mempersiapkan teks, nggak mempersiapkan apa yang mau gue bahas secara detail ya, karena ini tadinya gue pikir ini pertandingan terakhir, jadi bukan pertandingan terakhir, ini video gue terakhir menjelang pertandingan menghadapi China. Jadi gue mau bikin monumental, enggak lah, gue mau bikin apa adanya. Justru gue mau bikin senatural mungkin, ngomong tanpa benar-benar dikonsep ya. Hanya boleh dikatakan ini adalah summary ya dari perbincangan kita mungkin yang paling intens selama 2-3 minggu terakhir ya, diakhiri dengan TC dan juga final preparation. Mungkin gue gak terlalu banyak menggelondongkan situasi terakhir di sesi latihan karena udah agak bosen juga ya. Dan jujur pertanyaannya gitu-gitu doang, jawabannya juga gitu-gitu doang. Semua walaupun semua orang pengen menunggu ya, apapun semua soal timnas, tapi yang paling kita gak sabar adalah nanti malam jam 20.45 waktu Indonesia Barat di Gelora Bung Karno, gak jauh dari tempat gue berbicara inilah. Itu kita akan menghadapi Tiongkok atau China ya, pertandingan yang sangat penting, di mana di pertemuan pertama di Qingdao saat itu gue juga hadir, kita kalah 2-1 ya. Ada beberapa catatan yang sedikit gue agak singgung soal teknis deh kali ini di pertandingan kali ini. Jadi ada banyak perbedaan. Yang pasti pelatihnya beda, dulu Sintayong, sekarang Patrick Kluivert. Kemudian dulu kita tidak punya beberapa pemain lah yang sangat penting, missing puzzle yang sudah hadir di ya katakanlah 4 laga terakhir. Jadi ada Emil Laudero, 2 laga terakhir. Ya ada Emil Laudero, ada João Pelupessy, ada Ole Romney, ada Dean James. Terutama Ole Romney dan João Pelupessy ini adalah 2 missing puzzle yang sangat penting ya. Nanti ada kaitannya juga dengan bagaimana kita bermain dan menghadapi China yang kemungkinan akan memilih lebih bertahan. Meskipun dalam konferensi pers Branko Ivankovic, salah satu pemain China itu mengatakan dia akan kill the game, but I don't think they will go out and play very high. Menurut gua mereka akan banyak bertahan, menurut gua. Dan ini akan menjadi tricky kalau kita balik lagi flashback ke Qingdao. Saat itu kita dibiarkan untuk menguasai bola
60%-an kalau nggak salah ya. Koreksi kalau misalnya memang tadi kurang tepat ball position, tapi intinya kita dominan lah. Dan kita kena counter di gol yang kedua karena garis pertahanan yang begitu tinggi. Ya, gol pertama memang karena ada kesalahan individu. Tapi kali ini beda ya, kita turun dengan materi yang lebih baik menurut gua, dan bahkan lebih baiknya itu penting karena mengisi missing puzzle atau titik-titik yang kita memang lemah dalam finishing, yaitu Oli Romney, dan juga soal keseimbangan di lini tengah yang sebenarnya sudah bagus ya, tapi ini lebih bagus lagi dengan kehadiran Joey Pelupessy. Nah, jadi banyak yang bertanya juga nih teman-teman ya. Sekali lagi nih gue random aja lah ngobrolnya, apa yang gue inget gue akan bahas, mau teknis, mau soal retoris, mau soal memberikan semangat, maupun nanti mungkin sedikit kalau gue boleh berpesan soal nanti apa yang sebaiknya kita lakukan di stadion. Jadi banyak yang bertanya nih atau penasaran, seperti apa nanti gaya bermain kita? Menyerangkah? Kalau menyerang seperti apa? Atau kita memilih untuk bertahan? Karena dalam beberapa forum, beberapa siaran lah ya, gue selalu memberikan data statistik ya, jadi nggak boleh anti data ya. Data itu memberikan fakta juga yang bisa kita baca sehingga kita bisa melihat secara real. Jadi kita selalu atau nggak pernah menang kalau kita dominan secara ball position. Kalian sudah tahu pasti ya, karena mungkin sudah mendengar juga di beberapa platform. Nah, kemudian kalau kita less dominan, kalau kita ball position ya, penguasaan bolanya di bawah 50%, justru kita malah bisa mendapatkan poin atau minimal kita imbang gitu, atau minimal imbang atau kita menang bahkan ya. 2 kali kita menang dari Saudi dan dari Bahrain ya, sisanya 3 kali imbang. Itu semuanya dalam 1 2 3 4 5 pertandingan itu kita less dominan dan selalu tidak kalah, kecuali lawan Jepang. Sekali lagi lawan Jepang gak usah dihitung ya, karena beda kelas. Nah sekarang pertanyaannya kan gitu, kita nyerang apa enggak nih gitu. Awalnya gue berpikir kita akan menunggu, tapi rasa-rasanya agak lucu ya. Kenapa? Karena satu, ada dorongan, bukan dorongan lah ya, mungkin dorongan, pressure dari fans yang hadir di GBK. Ya, kita main nanti akan ditonton 60 sekian ribu mungkin penonton Indonesia di kandang sendiri. Kemudian kita punya materi yang menurut gua lebih baik dari China. Kemudian kita butuh kemenangan. Rasa-rasanya kita nggak akan mungkin duduk di belakang dan menunggu China keluar. Nah lucunya lagi kalau China juga nunggu, jadi nunggu-nungguan. Ini sering gua sampaikan ya analogi ini di berbagai kesempatan. Seperti dulu petinju antara Mayweather kalau nggak salah dengan Pacquiao ya. Jadi tunggu-tungguan, nggak ada yang mau offense. Akhirnya mungkin sebagai tuan rumah mau nggak mau mengambil inisiatif, kan nggak mungkin kita bertahan juga. Dan yang kedua itu tadi, kita punya perbedaan materi dibandingkan saat menghadapi China. Ini sebagai tolak ukurnya. Kenapa? Dulu kita nggak punya Oli Romney, walaupun kita menguasai pertandingan, menguasai ball position, tapi kita nggak punya penyerang yang klinikal, yang bisa memaksimalkan ruang kesempatan untuk menciptakan gol. Sekarang kita punya Ole, 2 pertandingan, 2 gol. Dan menurut gue ini satu alasan untuk kita bisa bermain lebih menyerang. Alasan kedua yaitu ada Joey Pelupessy. Kenapa? Artinya kalau kita pun lebih agresif, yang nanti siapapun yang dipasang, baik umpan vertikal, umpan progresif istilahnya ya. Umpan progresif itu intinya umpan ke depan lah, yang seringkali ditunjukkan oleh Tom Hai, atau mungkin ada serangan-serangan dari busur kanan, busur kiri, dari Kevin Dix nanti kalau memang diturunkan dengan Verdong. Namun kita selalu khawatir akan counter attack misalnya. Tapi jangan lupa, sekarang kita punya Joey Pelupessy, ya, seorang guard, seorang penjaga yang memang sangat firm, yang sangat cerdas. Ya, kita bisa lihat bagaimana ketika dia men-screening, palanya selalu ke kiri, ke kanan. Itu satu indikasi bahwa dia sangat memahami pertandingan, situasi, sehingga kita berharap sangat besar ketika pun kita menyerang atau bermain terlalu tinggi atau sangat tinggi, ada orang yang siap mematahkan counter dari lawan. Itu mengapa kehadiran Joey Pelupessy itu sangat penting, bukan hanya soal mengalirkan bola, tapi juga menutup ruang ketika lawan mendapatkan transisi menyerang. Nah ini yang alasan mengapa gue merasa bahwa kita akan bermain lebih menyerang dan mengambil inisiatif, dan mudah-mudahan ada gol cepat yang bisa disarankan oleh kita ya. Karena kalau kita misalnya menguasai pertandingan, kemudian kita tidak mencetak gol dalam mungkin satu babak kedua awal juga seperti itu, beban akan ada di kita. Nah itu soal secara umum lah, kira-kira pertandingannya berjalan seperti apa. Tentu sekali lagi gue bisa salah ya, ini kan kita diskusi ringan lah ya, gue nggak mau terlalu berat. Jadi
kita akan lihat juga nanti line up-nya seperti apa. Tapi line up nantilah bagian terakhir. Yang berikutnya gue mau bicara juga soal apa namanya, nanti kita akan sama-sama dukung timnas ke GBK ya, yang nonton tentunya, kalau yang di rumah ya tentunya menyaksikan dari layar kaca, mungkin kalian nobar dengan handai tolan. Menarik nanti untuk melihat klip-klipnya ya, biasanya ada yang lucu-lucu, ada yang seru-seru juga, dan mudah-mudahan hasilnya seru. Yang pasti yang datang ke GBK nanti kita satukan semangat ya. Ada satu menurut gua kebiasaan di orang kita itu, perbedaan pendapat itu dibawa-bawa sampai ke titik perjuangan menurut gua. Artinya ada kalanya kita berdebat, bahkan mungkin dalam tanda kutip berkelahi pikiran gitu ya, berkelahi pandangan. Tapi seringkali gue melihat itu terbawa pun ketika kita harus menghadapi musuh yang sama gitu loh. Jadi mendingan seperti rebutan layangan daripada teman gue yang dapet, mendingan gue robek. Nah, pemikiran seperti itu kalau gue boleh ya mungkin sumbang saran, hilangkanlah. Berkali-kali gue mau bilang, kalau mau berantem, mau debat, mau apa sekalipun, nanti setelah pertandingan atau jauh-jauh sebelum pertandingan. Tapi once, today, the day, makanya mungkin gue bikin judulnya Today is the day atau whatever. Kita satukan hati, kita satukan semangat, kita satukan pikiran, singkirkan semua perbedaan baik itu pemikiran maupun perbedaan klub-klub dan sebagainya, itu nanti dulu ya. Kalau nanti kita sudah sama-sama ke GBK, sudah memberikan yang dukungan yang terbaik kepada timnas, setelah itu kita ada hasilnya, baru nanti kita akan ngobrol lagi. Jadi jangan kita mempermasalahkan hal-hal yang ya menurut gua nggak terlalu esensial menjelang pertandingan seperti ini. Ya, pertandingan sangat penting. Tadi udah gue sebutkan, ini adalah pertandingan terbesar dalam sejarah kita. Maka itu sebenarnya dalam beberapa hari ini juga adalah banyak informasi soal ini soal itu yang sebenarnya gue tahu, cuman apakah ini perlu diungkapkan di situasi seperti ini? Akhirnya gue urungkan, gue batalkan gitu loh. Yang penting sekarang kita fight dulu nih. Lawan kita China, mereka juga sudah memberikan sayur, mereka tidak akan menyerah dan mereka akan fight. Dan itu ya semangat yang gue lihat juga. Kita harus akui saat mereka menghadapi kita di Qingdao, mereka kalah 3 kali sebelum menghadapi kita, tapi kemudian dia bisa bounce back ngalahin kita. Kemudian gue lupa satu lagi dia menang lawan siapa, 6 poin, dan akhirnya mereka sekarang punya harapan gitu ya. Jadi ya kita sama-sama semangati, kemudian juga cheers mereka, dan mungkin nanti kita akan melihat seperti apa koreonya dari La Grande atau Ultras Garuda. Ini dua basis supporter yang sangat gue hormati. Sebenarnya semua yang berbau supporter ya, artinya mereka yang benar-benar datang tuh hanya untuk mendukung apa ya, menunjukkan semangat mereka dalam bentuk koreo dan lain-lain, dan dalam bentuk chance yang menurut gue mereka bayar tiket, bahkan mengeluarkan duit untuk membuat koreo yang nggak murah loh, bukan 5, 10, 20, 30, 40 juta, itu di atas 50 juta, mahal loh itu, dan meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan lain-lain. Dan bahkan gue sering lihat mereka tuh caponya tuh belakangin lapangan, belakangin permainan, sementara kalau gue nih fans yang pengen menikmati, mereka enggak. Itu makanya gue selalu memberikan hormat buat mereka gitu ya. Dan satu lagi, gue udah bilang berkali-kali, dan kalau kalian yang sering nonton channel gue pasti juga udah dengar, mudah-mudahan gak bosan. Jadi tolong hormati lagu kebangsaan tim tamu ya. Kita sebagai tuan rumah diajarkan untuk menghargai tamu, hargai. Nanti kalau udah kick off, main kita banter-banteran ya kan, misalnya pemain lawan agak provokasi, kita sorakin, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau lagu bangsaan, mohon jangan. Kenapa? Karena dari pengalaman gua ya, sekali lagi dari pengalaman gua nonton timnas main, mulai dari Midin, di China, di Saudi, di Australia, di Qatar, di mana-mana. Ini dari pengalaman gua ya, setiap lagu kebangsaan kita dilantunkan itu semua berdiri. Termasuk tim lawan lah, tim tamu atau tim tuan rumah, mereka berdiri semua, satu pun nggak ada yang duduk gitu, satu pun nggak ada yang duduk, boro-boro menyoraki seperti bu gitu, nggak gitu. Bukan apa-apa ya, bukan gua sok kayak wah lu sok ini banget sih, sok baik apa enggak. Satu, itu menunjukkan harga diri kita sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang merasa bangga, oh ini gua tuan rumah, gua sorakin lo, itu berarti berarti cemen sebenarnya. Kecuali lu sorakin tuh lagu
kebangsaan lawan di kandang lawan itu baru mungkin lu jagoan, gua akuin. Tapi ini di kandang siapa sih yang berani nyolek kita sebagai tuan rumah kalau kita berbuat jelek seperti itu? Tapi kan kita malu sendiri gitu. Dan bukan apa-apa juga, dendanya nanti kita juga yang kena. Dan pasti orang-orang itu nggak akan mau bayar, pasti nggak akan bayar. Yang bayar apa? PSSI, ya. Dan gua nggak rela itu terjadi. Walaupun gue sering mengkritik PSSI, tapi untuk kali ini gue harus mendukung mereka dalam arti kok yang melakukan kesalahan oknum, tapi yang dibebankan PSSI. Nah itu ya. Jadi tolong berdiri juga, jangan duduk, berdiri, hormati aja, nggak ada salahnya kok. Itu bukan kalian berarti jadi perpindah warga negara, nggak gitu loh. Dan gue udah kasih contoh, kita juga selalu dihormatin kok. Termasuk di Midin, ya ingat nggak yang waktu round 2? Padahal sebelumnya lagu kebangsaan mereka baru kita hina loh, tapi mereka nggak ngebales gitu ya. Oke, mohon maaf kalau agak sedikit ngasih wejangan ya. Jadi kalau nggak berkenan ya silahkan silahkan tidak didengar, tapi gua rasa sih harusnya didengar ya. Oke. Gue nggak tahu mau ngomong apa sih. I'm so excited, I'm so happy, tapi di saat yang sama juga deg-degan dan ya sebenarnya kalau ini bisa interaksi enak ya. Tapi jadi gue nggak bisa janji buat kalian apakah nanti akan ada live reaction dari GBK, tapi gue akan berusaha. Gue akan berusaha untuk live. Gue nggak tahu, mungkin jam 6 mungkin ya dari sana. Dan nanti kita bisa sambil ngobrol. Mungkin juga kalian ada yang kesel sama gue, bisa menumpahkan kekesalan kalian, nggak apa-apa gitu. Mungkin juga mau ngasih ide, mau berekspresi, keluh kesah, mau bercanda. Mudah-mudahan banyak yang bercanda ya. Kita lucu-lucuan aja, seneng-seneng aja. Ya, tapi gue nggak janji. Tapi mudah-mudahan nanti ya sekitar jam 6 setelah maghrib ya, nanti gue akan live reaction dari GBK. Mudah-mudahan bisa ya. Karena apa? Karena situasi di lapangan itu kadang-kadang dinamis ya. Misalnya soal cari tempat lah, sinyal lah, tiba-tiba handphone beginilah, ada kerumunan apa-apa gitu. Yang penting yang semuanya berjalan aman, itu yang paling penting. Dan mudah-mudahan setelah pertandingan juga yang pasti kita berharap hasilnya positif dan bisa, mungkin kita akan berbincang dengan 1-2 pemain kalau ada kesempatan, kita akan lihat. Yang pasti besok itu hari raya Idul Adha ya, sekaligus juga mudah-mudahan perjalanan ke Jepang, karena gue besok rencananya ke Jepang itu pokoknya besok lah, gue nggak usah kasih tahu. Perjalanannya akan sangat menarik dan along the way gue akan sedikit spill lah keseruan perjalanan ke Jepang, biar sedikit nggak bola terus gitu. Dan nggak soal gue juga, tapi mungkin soal perjalanan lah, spiritual away yang kali ini akan jadi away terakhir kita di round 3 ke Jepang. Nanti ikutin terus jadi ya channel ini. So terima kasih sekali lagi ya buat teman-teman, terima kasih dari hati gue yang paling dalam buat kalian yang selalu mendukung channel ini. Banyak banget yang baik, banyak banget, luar biasa, yang ngasih dukungan, ngasih saran, ngasih ide, ngasih kritik, termasuk yang maki-maki juga loh. Buat gue ini jadi seperti bumbu, walaupun kadang-kadang nggak ganggu sih, kayak ini apa sih gitu ya, tapi at the end itu menjadi sebuah kayak gado-gado gitu ya. Ada bawangnya kan kalau dikit enak ya, kalau banyak, nah itu tadi mungkin yang maki-maki mungkin jadi asin gitu ya. Tapi kalau dikit enak ya, tapi dikit. Dan itu juga mungkin menjadi introspeksi ke gua ya, supaya gue lebih baik dalam menyampaikan materi, menyampaikan pola pikiran gua, menyampaikan apapun yang gua dapat gitu ya. Jadi itu nggak masalah gua rasa gitu, walaupun agak ada beberapa juga yang luar biasa kasar lah, malah sebenarnya itu hitungannya itu bisa kena hukuman atau pasal, tapi udahlah gitu ya, it's part of the society saat ini, sosial media. Jadi kembali ke topik timnas, gue jujur nggak tahu mau ngomong apa, nggak gue siapin ini sama sekali. Jadi ini menjadi elaborate aja apa yang sudah terjadi selama 2 bulan lebih ya, dari sejak kita mengalahkan Bahrain tanggal 25 Maret ya. Ini ya mulai dari raport abroad, kalian sering ngikutin juga kan, performa dari para pemain di klubnya masing-masing. Ada yang cedera, ada yang degradasi timnya seperti Bang Jai, kemudian ada yang pindah klub seperti Kevin Dix ke Mönchengladbach, tapi kemudian memberikan 2 gelar di farewell-nya, dan macam-macam. Ada pemanggilan pemain, TC di Bali ya, gue juga kesana, kalian tahu kan, ada suka dukanya.
banyak hal yang gue dapat juga, informasi yang gue nggak bisa share ke kalian. Gue ngobrol dengan teman-teman di PSSI, terima kasih ya dengan segala dinamikanya. Gue nggak bisa sebut nama. Kemudian juga ya final preparation, mereka tiba di sini dan sebagainya. Ada juga soal di hotel ya, bagaimana para fans ini datang mengerubung. Ini menjadi dua sisi mata uang. Satu, ini menunjukkan bagaimana timnas ini menjadi magnet yang dahsyat bagi fans sehingga mereka terus mengikuti. Ya ada sedikit, bukan perpecahan lah, perbedaan ya soal ini fans FOMO yang ini segala macam ya, tapi ya it's okay, seperti yang gue bilang tadi ya, singkirkan dulu soal-soal begituan. Kemudian juga ya kemarin pitch testing, dan inilah the day is today gitu ya. Dan kita berharap nanti 11 gladiator, 11 putra-putra terbaik Indonesia nanti akan diturunkan dan memberikan yang terbaik. Gue rasa sih harapannya sampai situ aja, titik itu. Karena kalau sudah memberikan yang terbaik ya sudah. Ya, kita juga harus prepare for the worst result, for the worst output. Kita harus terima. Ya, bereaksi saat menang itu mudah. Semua orang bisa. Semua orang senang. Ya, kita salam orang, kita bahagia. Tapi karakter seseorang akan dilihat ketika dia kalah. Ya, jadi kita harus siap juga dengan semua skenario, karena dalam hidup setahu gue, dari pengalaman gue, banyak hal yang kita inginkan gak kita gapai. Nah disitulah kebesaran hati kita akan dilihat. Tapi selama mereka sudah memberikan yang terbaik ya sudah, kita harus hargai. Dan 11 pemain itu siapa saja? Nah ini dia akan menjadi rangkuman dari coverage kita selama 2 bulan ya, dengan segala lika-likunya yang gue bilang tadi, soal performa mereka di klub, soal dinamika ada seperti Eleanor Reinders yang menanti anak keduanya, dan gue sangat mendukung dan senang dengan dia karena seperti yang gue bilang ya, mungkin gue ngikutin bola belum lama ya, tapi dari pengalaman gue yang belum lama ini ngikutin bola, rasa-rasanya ada 2 hal yang lebih tinggi dari sepak bola, yang menurut gue sepak bola bukan nomor 1 buat gue, tapi nyawa dan juga keluarga. Itu, football is just a game, it is important of course, itu adalah menunjukkan jati diri bangsa, tapi ya nggak ada yang bisa membayar itu lebih mahal daripada nyawa dan juga keluarga. So buat Eleanor Reinders, semoga kelahiran anak keduanya lancar. Kalau memang sudah ya bagus, syukurlah. Dan juga ada dinamika TC, ada yang cedera seperti Ragnar, mudah-mudahan get well soon Ragnar. Dan ada debut nanti Kang Emil Laudero. Ini juga sama, dinamika yang luar biasa ya. Kita masih ingat ya, kita ngomong apa adanya aja ketika proses naturalisasi digaungkan, kemudian ada pro dan kontra, publik terbelah soal ada statement dari ayahnya dulu. Kita harus dewasa juga menyikapi itu. Gue nggak mau ngajarin kalian juga sebenarnya sih ya, kalau walaupun dalam hati gue berharap ya kita lupakan itu, tapi rasa kan nggak bisa dipaksa. Jadi kalau memang ada yang mungkin belum bisa move on, masih nggak terima, it's your choice. Tapi buat gue, seperti yang gue bilang tadi, sekali merah putih sudah berkibar, sekali peluit sudah dibunyikan, sekali tim nasional kita sudah fight, nggak ada itu istilah A, istilah B, pemain Persib, pemain Persija, pemain dulu nggak mau jadi mau, segala macam nggak. Itu menurut gue seperti itu, ya. So siapkah 11 pemain terbaik putra Indonesia yang akan kemungkinan besar akan ditampilkan oleh Kluivert? Seperti yang gue bilang, ini adalah hasil era Bored selama 2 bulan lebih. Gua rasa kita sudah bisa menebak sekitar 70%, mungkin sampai 80%. 7-8 pemain, gua rasa kita bisa lah, tahulah kira-kira siapa yang dimainkan, dan kalian pun sudah ada bayangan. Mungkin hanya ada 2-3 titik nanti yang menimbulkan diskusi, menimbulkan mungkin perbedaan. Ya, kita mulai. Kayak langsung aja nih, final bagian terakhir dari video gua. Jadi prediksi line up, dan ini menarik, pasti akan banyak versi-versi segala macam. Yang pasti formasi gua tetap kekeh, tetap bergeming bahwa tidak akan ada perubahan, karena tidak mudah untuk merubah formasi di timnas dalam waktu sekejap. Beda dengan klub, ada pre-season 2 bulan, dia bisa coba, mungkin gua pakai 4 back, 3 back, bla bla bla. Ada waktu, bisa di drill tiap hari. Ini kan nggak banyak. Ini aja yang terbanyak hanya mungkin sekitar 10 hari, that's it gitu ya. Jadi formasi tetap dengan memakai, tuh sampai sakit semangat itu, 3 back, 2 orang gue yakin kita aklamasi sepakat lah.
kayaknya 100% mungkin Jai Itzes dan Hapner. Ini 100% kayaknya udah pasti. CB kanan ini mungkin terbelah tapi cenderung mungkin ya menurut gua. Nanti kelihatan di komen, ini kan organik ya. Itu adalah Rizky Ridho kalau buat gua. Walaupun suara-suara yang menginginkan Max Hilgers untuk mengambil peran sebagai CB kanan ini cukup besar. Baik secara analisa maupun secara tanda-tanda atau kisi-kisi atau clue, di mana Jaitse sempat ngomong juga, when I play with Hilgers it's a little bit easier because we speak the same language. Dia bilang ya kalau dia dibandingkan kan main Ridho sama Hilgers, dan dia jawab lugas ya, nggak mencela-mencela, nggak bulet, nggak diplomatis gitu. Dia jawab ya kalau sama Hilgers memang kemudahannya bahasanya dia udah sama gitu, lebih mudah gitu. Nah ada orang yang menerjemahkan ini mungkin jangan-jangan Mes akan dipasang. Tapi kalau menurut gua Ridho yang akan tetap dipasang sebagai JB kanan, dan Hilgers nanti bisa sebagai cadangan kalau dibutuhkan salah satu dari tiga ini mengalami masalah. Mudah-mudahan enggak. Nah bahkan juga kanan kita masih ingat, kita juga agak pas-pasan ya kalau gue bilang sih Kevin Dix. Nah tapi kan kalau Kevin Dix kenapa-napa bukan tidak mungkin itu akan menjadi gilirannya Hilgers masuk, ya mungkin Ridho digeser ke kanan, si Hilgers jadi CB tengah, CB kanan bisa aja gitu. Jadi menurut gua intinya adalah Ridho yang akan CB kanan kalau versi gua. Kemudian di kanan itu ya Kevin Dix, siapa lagi. Dan ini pun kita masih bertumpu pada penanganan final, karena Kluivert pas di Bali sebelum ke Jakarta bilang kondisi dia itu masih akan kita pantau terus. Berarti nggak 100%, tapi mungkin ya nggak 50% juga, ya mungkin 80%. Jadi dia pantau terus apakah perkembangannya seperti apa. Dan dari dia ngomong itu kan tanggal 31 ya, kalau tanggal 1. Jadi ada 2, 3, 4, 5, ada 5 hari tambahan. Mudah-mudahan katakanlah mungkin ada cedera kecil atau mungkin masih ada rasa sakit dikit mungkin yang semakin hilang menjelang hari ini ya. Dan masih ada 6 jam lagi kan dari ini gue rekam, sekitar 6 jam lagi atau mungkin 8 jam untuk proses pemulihan, kalaupun masih ada yang mungkin kurang enak atau apa di kakinya Hilgers, di kakinya Kevin Dix. Nah di kiri itu Verdonk, ya ini juga sama nih, udahlah 100% pasti, kecuali jadi semua dengan asumsi mereka fit ya, dan dari official training kemarin mereka semua fit. Jadi gue yang pasti dulu, jadi udah 5 nih, formasi 3, 4, 2, 1. Kalau lagi bertahan jadi 5, 4, 1. Double pivot akan menjadi milik Hai dan juga Joe Pelupessy. Ya, ini gak usah terlalu lama, gua ulas sedikit aja. Kalau Joe Pelupessy ya udah tadi udah kita bahas di awal. Dia akan menjadi pemain yang sangat penting ketika ada counter dari China yang mungkin akan mereka terapkan. Hai ini concernnya hanya satu, stamina dia, endurance dia. Gue pernah ngeluarin satu video bahwa kurang lebih dari mungkin dia starter di Eredivisie itu misalnya 15 kali gitu. Itu dia yang sampai full itu enggak sampai 50%, main 90 menit gitu. Dan dia pernah bilang gini, kalau gue tahu gue bakal jadi pemain profesional, waktu kecil tuh gue akan lebih baik lagi dalam menempa dirinya gitu. Jadi mungkin adalah satu hal yang kurang maksimal yang seharusnya bisa dilakukan di masa muda, yang kalau dilakukan mungkin dia akan lebih bagus endurance-nya gitu. Jadi kekhawatiran gue cuma satu, mudah-mudahan dia kuat bermain selama 90 menit, karena kita sangat membutuhkan umpan-umpan progresif dia, umpan-umpan kipasnya dia, seperti yang dilakukan ketika melakukan diagonal long ball ke Marcelino Ferdinand sebelum di slot menjadi umpan kunci kepada Ole dan di slot menjadi dan diselesaikan menjadi gol kemenangan ke gawang Bahrain. Jadi kita sangat membutuhkan dia selama mungkin dia bisa main, dan mudah-mudahan juga nggak cedera karena kita masih ada pertandingan lawan Jepang, jangan lupa. Oke? Itu udah berapa pemain tuh? Oh, gue lupa sama di bawah Mister Gawang ya udah Emil ya, udah 100% lah gitu ya, atau 99,9%. Nah cadangannya dulu deh, cadangannya Emil ya. Ini seperti yang gue bilang, gue ngomongnya ngacak. Menurut gue sih Nadeo. Gue sangat suka karakter Nadeo, benar Nadeo. Sebenarnya gue sangat suka dengan karakter Hernando Ari. Beberapa kali gue menginterview dia, bahkan ngobrol langsung tanpa rekaman, offer di beberapa kesempatan. Karakternya sangat bagus, sangat kuat. Tapi penampilan dia kita tahu beberapa pertandingan terakhir di Liga 1 bersama Persebaya agak sedikit kurang.
bukan jelek banget enggak, cuman agak sedikit kurang kalau kita bandingkan sebelumnya, lebih bagus. Sekarang dia banyak melakukan blunder waktu itu. Jadi dan Nadeo itu kalau gua nggak salah itu pemain atau kiper lokal di Liga 1 yang paling banyak mencatatkan clean sheet. Paling banyak kan Kevin Mendoza ya, itu dari Persib Bandung. Jadi menurut gua cadangannya tuh si Nadeo. Gua nggak tahu ya apakah di bawah 2 kiper ya. Kalau 2 kiper ya berarti Hernando masuk gitu ya. Kemudian kalau Reza Arya sih gue rasa ya antrean terakhir lah ya kalau ada apa-apa. Hanya mitigasi kalau tiba-tiba ada 1 lagi atau 2 lagi kiper cedera baru. Nah itu udah ya, jadi Emil, penjaga gawang, trio JJR, Justin, Jai, Rido, kiri Verdong, kanan Dix. Tengahnya double pivot. Kita loncat dulu ke target man. Target man menurut gue oleh Romney udah pasti juga nih 100% ya. Nah yang selalu menjadi bingung ini pengganti Ragnar dan Marcelino Ferdinand. Sebenarnya Ragnar yang agak paling bingung. Kalau Marcelino Ferdinand, gue sangat senang dan pengen dan menurut gue tuh akan diturunkan yaitu Egy. Gue rasa nggak ada alasan untuk tidak menurunkan Egy karena secara permainan mirip. Bahkan dia dengan Marcelino Ferdinand ya, Egy. Kemudian juga di klub juga dia perform. Jangankan minute play, malah golnya aja double digit kan. Asisnya juga lumayan. Jadi ini linear juga dengan apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert di Hotel Mulia. Dia sangat mementingkan minute play, posturnya juga mirip. Jadi ya udah kayak mirroring aja gitu gantinya. Walaupun sebenarnya tadinya ini agak subjektif. Kalau Reinders ada, ya by the way abangnya masuk ke City nih ya, Tiani. Itu gue agak seneng nih atau pengen ngelihat Eleanor Reinders. Tapi kan dia nggak ada. Jadi ya udah Egy. Mungkin di belakangnya ada Yakob Sayuri dan Beckham Putra, urutannya seperti itu. Kenapa gue milih dia ketimbang Yakob Sayuri? Atau kenapa? Karena Yakob ini kan punya kecepatan. Dan kalau kita nanti berpikir bahwa kita akan menekan, maka dan Cina akan bertahan, maka kecepatan gak terlalu berarti. Kecuali justru kalau kita lawan tim yang kuat, lawan Jepang nanti. Nah Yakob Sayuri itu mungkin menurut gue lebih cocok ya, karena kita ada counter kan, berarti kan mengandalkan counter berarti kita butuh kecepatan. Nah itu Yakob Sayuri baru cocok, tapi karena kita nanti kemungkinan besar akan lebih dominan, jadi kecepatannya mungkin jadi tidak terlalu bisa berguna begitu. Jadi Egy pilihan gue. Nah pengganti Ragnar ini sebenarnya bisa beberapa opsi ya. Bisa Lili Pali, kemudian juga bisa Ricky Kambuaya. Tapi tentu komposisinya agak berubah nih kalau Ricky-nya nanti agak turun ke belakang, Tom Haye-nya akan lebih naik gitu ya. Atau Dean James. Ya, Dean James ini kan juga bisa bermain sebagai left winger dan aslinya memang left winger. Cuman di Go Ahead Eagles saja musim ini memang dia bermain sebagai left back gitu. Dan kelebihan kalau Dean James adalah ya dia bisa menyerang, bertahannya juga bagus. Jadi bisa tag team sama Verdong gitu. Cuman ya itu dia. Ya apakah dia kemudian tipikal pemain yang memang diinginkan oleh Kluivert ya, karena kan tetap Kluivert ini dari yang gue tahu suka pemain yang kreatif. Dean James itu tidak kreatif Lili Pali menurut gue, tapi dia memang punya crossing yang bagus gitu loh. Jadi ada subjektivitas juga dalam pemilihan pemain, bukan subjektivitas sih, tapi kayak ya gue kecenderungan aja gitu loh. Tone pelatih itu kan ada gitu loh. Karakternya dia senang yang seperti apa tuh ada gitu. Nah, ada Lili Pali. Entah mengapa gue melihat dan pengen banget melihat Lili Pali untuk tampil. Kreativitas dia, kemudian juga insting dia dalam melepaskan umpan, crossing, diagonal shortnya juga bagus. Sering banget ini dilihat di Borneo terutama musim lalu. Walaupun itu musim terbaik itu musim lalu. Cuman dia udah kembali dari cedera. Baru 2 kali main atau 3 kali main memang. Cuman ya itu dia mentoring pengalaman dia. Dan satu lagi mungkin yang jadi tantangan adalah usianya ya, udah 35-36. Tidak bisa bohong apakah dia bisa main selama 90 menit. Kalau bisa apakah maksimal. Kita ada contoh bagaimana Inter Milan yang kemarin baru saja dikalahkan PSG itu dihuni oleh pemain-pemain yang sudah berusia senja. Itu susah kalau udah berbicara speed, stamina dan lain-lain. Ini aja tantangannya. Mudah-mudahan selama training kan kita kan gak dilihat secara gamblang ya, selama full, karena memang gak boleh. Siapa tahu di situ digembleng fisiknya sehingga dia dilihat oleh pelatih mumpuni untuk bermain selama 90 menit sebagai penggantinya Ragnar. Ya bisa aja dan kemudian dia akan dimainkan. Makanya gue dalam beberapa kesempatan selalu bilang ya kita boleh
boleh, harus malah kita berdiskusi, ngobrol untuk mengasah pikiran kita. Tapi sisakan 20-30% yang kita harus disclaimer, kita nggak tahu nih apa yang ada di ruang ganti. Mungkin pemainnya lagi marah dengan pasangannya, atau mungkin berantem dengan orang tuanya, atau mungkin apapun itu ya yang membuat akhirnya dia nggak dipasang. Nah itu kan yang tahu pelatih, kan kita nggak tahu gitu. Jadi ya kalau menurut gua seperti itulah susunan pemainnya. Jadi kalian bayangkan sendiri, Emil Laudero, trio JJR, Jai, Justin Hubner, Rido, kiri Verdong, kanan Dix, double pivot Haye sama Joe Pelupesi, kemudian target man oleh Romney, dan kemudian second line-nya adalah Egy dan Lili Pali. Alright, setengah jam lebih video gua. Ini mungkin salah satu video terlama gua, dan mudah-mudahan hasilnya juga yang terbaik nanti malam. Dan seperti biasa gue mengajak interaksi kalian. Satu, untuk membuat seru momen ini. Kedua, untuk menghambat spam judul juga yang udah capek. Gue itu kalau kalian perhatiin tuh gue sebenarnya ngedelete itu satu-satu kalau lagi gak ada kerjaan. Terutama kalau lagi di lampu merah. Untuk menghabiskan waktu nunggu merah itu biasanya gue delete. Atau lagi store tunai di kamar mandi, sorry ya. Yang pasti good luck buat timnas. Gak ada yang gue bilang selain itu. Bermainlah sepenuh hati, bermainlah dengan fight ya, dan buat fans, be a good fans juga. Kita dukung sama-sama, dan last but not least, it's show time and adios. Bye bye.